Sultan Hamengkubuwono kelima atau nama kecilnya Gusti Raden Mas Gatot-Menol waktu naik tahta itu berusia 3 tahun. Sehingga saat memerintah itu didampingi oleh Dewan Perwalian, yang salah satu anggotanya adalah Pangeran Diponegoro. Pemerintahan Hamengkubuwono V pun sempat terpotong 3 tahun karena diselingi pemerintahan kembali oleh kakek buyutnya, yakni Hamengkubuwono yang kedua, yang didudukkan ke tahta kembali oleh Belanda pada tahun 1826 untuk meredam pemberontakan Pangeran Diponegoro. Baru setelah Hamengkubuwono II wafat, kira-kira pada tahun 1828, Hamengkubuwono V kembali jumeneng sebagai Raja Keraton Yogyakarta. Dan ini salah satu mahakarya yang lahir di era Hamengkubuwono V. Di dalamnya memuat tentang prinsip hidup, untaian doa, serta harapan yang begitu luhur serta bijaksana. Seperti apakah prejengannya? Panjenengan jangan kemana-mana. Dari Karanganyar Tentram, kami kabarkan. Busananya gayaman Yogyakarta dengan bahan kayu timoho lawasan. Dipadukan dengan pendok bunton tatah motif lunglungan. Deder hulunya paku buanan dengan bahan kayu kemuning bang. Disematkan mendak parijotro berbahan perak. Secara keseluruhan tampilannya sederhana, merabu, tapi tetap bikin tutut hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka dapur jalak sangu tumpeng, pamor bonang rinenteng winengku, tangguh Hamengkubuwono V. Dan pusaka ini kami ucapkan dengan mahar Rp15.500.000. Jika berminat silahkan komen di bawah atau langsung japri kami. Bagi kami, pusaka ini memang sangat istimewa. Besinya lumer, halus rabaannya, dan berkesan kering warnanya agak kebiruan. Menancapnya pamor pada bilah begitu pandes dan cukup mubiar, yang terlihat nampak begitu kokoh. Makin ke atas makin ramping hingga berkesan meruncing, dan riciannya itu tegas dengan tikel alis yang nerjang kandik. Dari sinilah perbedaan pusaka kedua kerajaan sekandung antara Pakubuwono dan Hamengkubuwono yang memiliki pertalian darah itu menjadi semakin nyata dan berbeda. Hampir sebagian besar pusaka Keraton Yogyakarta itu memang berbentuk sederhana, namun tak pernah kehilangan unsur kewibawaannya. Menurut para pemerhati keris, pusaka-pusaka dari Keraton Jogja itu memang dibabar tidak untuk pamer atau unjuk kemegahan. Kesederhanaan itu tidak hanya terlihat pada bilah dan pamornya, tetapi rata, hampir keseluruhan hingga perabotnya yang disandang. Konsepnya adalah ngayang batin. Artinya menikmati keindahan yang maknawi, keselarasan antara ragawi dan bungkus filosofis, maka kesederhanaan menjadi keindahan yang tak terukur. Pamor bonang rinenteng winengku memang salah satu pamor yang mempunyai bentuk gambaran seperti bonang atau nama alat gamelan tradisional Jawa. Motifnya itu berupa garis tepi melingkar sepanjang bilahnya. Lalu tengah bilah terdapat bulatan-bulatan simetris menempel di bagian kiri dan kanan garis ngeligir sapinya. Ganteng ya. Pamor ini tuh tergolong pamor rekan, karena memang motif gambarannya itu dirancang dulu oleh sang empu dan diniatkan untuk ujub pemesannya dulu. Jika dilihat secara detail, pamor ini itu memiliki dua kombinasi jenis motif pamor, yakni pamor miring dan pamor melumah. Pamor miring adalah garis yang membingkai bilahnya itu. Sedangkan pamor melumah yakni bulatan-bulatan yang menyertainya.
Oleh pecinta Tosanaji, pamor ini sangat diyakini memiliki angsar karisma wibawa yang begitu luar biasa tinggi dan mudah mencari jalan rezeki yang berkah barokah. Wallahu a'lam. Itulah sebabnya pamor ini sangat cocok dan sering dimiliki oleh pembisnis, pengusaha, dan lain sebagainya. Kalau kami ini yang hanya remuan bayek, sepertinya kurang cocok. Keris sepuh dengan gambaran pola pamor ini ternyata mengandung bahasa semiotik, yakni saksi sejarah perjalanan manusia untuk mengejar impian, cita-cita, dan harapannya untuk menaklukkan dunia. Nama dapur ini tersusun dari beberapa kata yang memiliki keterkaitan mendalam satu sama yang lainnya, yang bila digabungkan melahirkan sebuah makna yang sangat luar biasa. Jala, sangu, tumpeng. Jala adalah nama seekor burung yang lincah serta kicauannya yang nyaring dan merdu, menjadi simbol kerja keras dan bahkan kerja cerdas. Sementara itu sangu tumpeng berarti membawa bekal berupa nasi tumpeng. Nasi tumpeng sendiri merupakan sajian yang syarat dengan nilai tradisi dalam berbagai upacara adat Jawa. Bentuknya itu menyerupai gunungan dan ia simbol ketuntasan dan kesempurnaan menuju ke atas. Kata tumpeng berasal dari ungkapan tumung kula sing mempeng, yang bermakna bahwa sebagai manusia untuk mencapai keselamatan, ketuntasan, dan tanggung jawab hidup, kita harus bekerja dengan sepenuh hati dan segenap jiwa demi menerima rezeki yang dianugerahkan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta. Secara keseluruhan, pusaka ini mengajarkan pentingnya menjaga kesucian hati, bahkan sikap yang bijaksana, berkorban demi kebaikan bersama, dan menemukan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Gimana menurut panjenengan? Kalau keris kita maknai dengan seperti ini, bukankah lebih sesuai dengan fungsinya sebagai pusaka dan ageman? Tentu semuanya kembali pada kita sebagai pewaris ini, bagaimana cara kita membawa dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Matur nuwun dan salam dudu hati.